Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bapak Pak Rizal. Pada kesempatan kali ini Bapak akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan aplikasi M-Block, kemudian bagaimana kita membuat program sederhana, kemudian kita upload ke robot RE-botnya. Namun sebelum ke pengenalan aplikasi, di sini Bapak akan menjelaskan dulu langkah-langkah bagaimana cara instalasi dari M-Block ini, karena mungkin dari adik-adik semua ada yang belum sempat untuk menginstal aplikasi M-Block. Nah, untuk aplikasi M-Block-nya itu sudah ada di website Vision. Jadi adik-adik tinggal buka website Vision-nya, kemudian masuk ke pembelajaran robotik. Di sini Bapak akan ambil contoh yang kelas 7C. Nah, di sini sudah ada software M-Block. Adik-adik tinggal diklik saja. Kemudian di sini ada tombol download. Mau yang warna biru ini atau yang di pojok kanan atas itu boleh, silakan, sama aja. Nah, mungkin di sini ada step yang tidak sama. Kita matinya saja dulu. Nah, nanti akan muncul seperti ini tampilannya. Kalau sudah muncul seperti ini, tinggal di download anyway saja. Nanti akan muncul seperti ini. Kalau karena Bapak menggunakan software IDM, akan muncul aplikasi IDM-nya. Kita tunggu tinggal 30 detikan ya. Kita tunggu sebentar. Jadi aplikasi M-Block ini yang ada di website Vision itu berbeda dengan M-Block yang ada di website officialnya. Karena untuk yang M-Block yang ada di website Vision ini sudah dimodifikasi oleh teman Bapak di Robotik Expert Bandung supaya bisa digunakan di pembelajaran robotik di SCPIT Insan Sejahtera kayak gitu. Jadi kalau misalkan ada yang mendownload di website officialnya, Bapak yakinkan bahwa itu tidak bisa digunakan oleh adik-adik semua gitu ya. Yang selanjutnya, kalau sudah selesai, kita buka foldernya. Nah, ini aplikasinya yang sudah terdownload. Sini Bapak akan pindahkan saja. Pindahkan di depan sini. Ya, sudah ada. Aplikasinya udah ada. Kemudian aplikasi ini kita buka, tinggal di double klik atau klik kanan open, sama aja. Ada, kalau di Windows 10 atau Windows 7 itu akan ada muncul tampilan user account control. Di sini dipilih yes saja. Nah, kemudian di sini ada Windows untuk perintah instalasi. Klik install. Tunggu sampai selesai. Nah, kemudian di sini ada pemilihan bahasa. Untuk pemilihan bahasa kita pakai bahasa Inggris saja. Kemudian ada license agreement. Di sini kita pilih yang accept. Gak perlu dibaca ya. Langsung di accept the agreement saja. Kemudian di next. Ini folder instalasi, di next saja. Kemudian ini untuk menu startup, di start menu Windows-nya, tinggal di next saja juga. Kemudian di sini ada shortcut di desktop. Nah, di sini di next juga. Terakhir ada tombol install, tinggal diklik install saja. Nah, di sini kita tunggu sampai selesai programnya. Kita tunggu sampai selesai. Kalau misalkan adik-adik di rumah ada yang menggunakan laptop versi macOS, khususnya yang Catalina kalau tidak salah, itu bisa menggunakan aplikasi M-Block tetapi menggunakan virtual Windows XP.
Jadi silakan dicari saja bagaimana cara membuat virtual Windows XP di laptop Mac adik-adik semua. Kemudian kalau sudah bisa membuka Windows XP-nya, virtual Windows XP-nya, baru langkahnya sama seperti ini, gitu ya. Nah, kalau sudah selesai diinstalasi, kalau mau langsung dibuka silahkan tinggal klik finish. Di sini ada tanda checklist launch mlock. Kita finish saja biar langsung dibuka. Nah, ini diklik finish. Nah, tampilannya seperti ini. Kemudian di sini ada untuk menginstal driver CH341. Ini tinggal diinstal saja. Ini untuk driver untuk robotnya gitu ya. Ini wajib diinstal. Kalau tidak diinstal nanti robotnya tidak akan kebaca. Sudah selesai. Nah, tampilannya seperti ini untuk mBlock. Jadi selama 1 semester ke depan kita tidak akan jauh dari aplikasi ini, kayak gitu ya. Yang selanjutnya di sini Bapak akan menjelaskan fungsi masing-masing dari menu yang ada di aplikasi mBlock ini. Adik-adik bisa buka job sheet-nya ya. Yang job sheet 1-nya juga sudah ada di website Vision. Ya, yang ini ada job sheet 1 robot computing, di download juga, wajib gitu ya. Karena nanti ada tugas-tugas juga di sini yang harus adik-adik kerjakan. Kita lanjutkan. Di sini ada dasar teorinya, silahkan dibaca saja oleh adik-adik. Jadi mBlock itu merupakan aplikasi untuk membuat suatu instruksi atau perintah, yang nantinya perintah ini kita akan kirimkan ke kit robot yang sudah kita siapkan yang namanya robot. Sedangkan mBlock ini merupakan bahasa pemrograman yang berjenis Scratch. Jadi Scratch ini sistemnya kayak drag and drop gitu ya. Jadi tinggal ditarik-tarik aja, tinggal ditumpuk-tumpuk programnya, nanti programnya sudah jalan. Jadi kita tinggal perlu capek-capek ngetik bahasa pemrograman yang banyak gitu ya, kayak gitu. Kemudian robot merupakan salah satu kit robotika yang dibuat secara khusus oleh tim Robotik Explorer Bandung, yang intinya adalah untuk memudahkan kita dalam memahami cara kerja robot itu seperti apa, kayak gitu ya. Kemudian robot juga ini untuk melatih kita membuat suatu konstruksi mekanik dari sebuah robot, kayak gitu. Jadi kit robot ini selain kita memudahkan kita untuk mempelajari langkah kerja dari robot, nah nanti kita bisa membuat suatu konstruksi mekaniknya juga dari robotnya, kayak gitu. Jadi tampilan awalnya sudah. Nah, sekarang akan dijelaskan menu-menu yang ada di dalam robot, kayak gitu ya. Kita kembali lagi ke sini, ke aplikasi mBlock-nya. Nah, untuk membuat programnya kita tidak di bagian sini, tetapi kita harus masuk dulu ke Arduino mode. Di sini ada di menu edit, jadi ada pilihan Arduino mode. Jadi tinggal klik saja. Nah, nanti kita kerjanya di sini. Kita membuat programnya itu di bagian ini, kayak gitu. Jadi pastikan harus pindah dulu ke sini. Untuk bagian-bagiannya, untuk yang sebelah kiri ini merupakan scriptnya atau bahasa pemrogramannya. Ada kontrol ini ada banyak menunya, ada wait untuk waktu tunggu, ada repeat untuk mengulang, ada forever, ada if then untuk percabangan, ada wait until juga percabangan sama. Nanti akan dijelaskan secara khusus. Kemudian ada operator, di sini operator untuk operator aritmatika. Ada tambah, kurang, kali, bagi. Kemudian ini untuk mengambil data angka 1 sampai 10 secara acak. Kemudian ada perbandingan, ada kurang dari, sama dengan, lebih dari. Kemudian ada penggabungan and, dan, or atau. Kemudian not itu untuk kebalikan. Nanti semuanya ini akan kita gunakan.
Kemudian ada robot. Nah, di sini robot yang akan program yang akan kita gunakan. Kalau misalkan punya adik-adik nggak ada, itu ada di bagian extension. Nah, di bagian extension ini tinggal dinyalakan semuanya. Kalau misalkan sedikit berbeda, kalau tidak salah namanya itu kalau di job sheet ya, di job sheet itu namanya Erebot block gitu ya, sedikit berbeda dengan punya Bapak. Jadi yang harus di checklist itu yang Erebot block dan Arduino kayak gitu, paham ya? Nah, kalau sudah, kita lanjutkan. Ya, extension ada Erebot block. Kalau di sini masih terpisah antara Erebot computing, Erebot mobile, dan LCD Erebot. Kalau misalkan punya adik-adik munculnya seperti ini, ya di checklist semuanya gitu. Dilanjutkan. Kemudian setelah extensionnya udah menyala, oh ya, satu lagi ini scriptnya untuk data and block. Di sini ada data and block untuk membuat suatu variabel. Variabel itu merupakan data yang dapat berubah-ubah. Nanti kita bahas lagi di pertemuan berikutnya. Kemudian ada make block juga sama untuk membuat suatu blok perintah gitu. Nanti kita bahas di pertemuan berikutnya. Sabar dulu ya. Nah, selanjutnya kita pilih yang boardnya. Untuk boardnya kita pilih yang Arduino Uno ya, pastikan kita gunakan Arduino Uno. Kemudian extensionnya udah. Kemudian kalau kita menggunakan Rebotnya, untuk serial port ini juga dipilih gitu ya. Serial portnya itu Bapak pastikan itu bukan COM1 kayak ini ya. Di sini ada COM1. Bapak pastikan ini COM1 itu bukan COM atau serial port dari Rebot. Biasanya COM yang digunakan itu dari 3 ke atas ya, dari 3 ke atas. Jadi kalau misalkan muncul COM1 dan COM2, Bapak pastikan itu bukan milik Rebot, jadi di skip saja kayak gitu. Mungkin itu pengenalan dasarnya untuk penggunaan M-Block. Sebelum kita ke program ini, ke program M-Blocknya, Bapak akan perkenalkan dulu Rebot itu seperti apa. Jadi setelah ini kita pindah ke layar kamera handphone Bapak kayak gitu ya. Baik, di sini ada kit Rebot yang akan kita gunakan ketika pembelajaran, baik itu home visit ataupun nanti ketika kita bisa bertatap muka. Jadi bentuk boxnya seperti ini. Kemudian kita buka, dilihat dalamnya. Nah, di dalamnya seperti ini. Jadi ada beberapa kit yang bisa kita gunakan. Di sini ada kit untuk gear, kemudian di sini ada untuk output dari mulai lampu LED, lampu LED-nya ada yang warna kuning, warna merah, hijau. Kemudian ada buzzer juga yang warna hitam ini. Ini buzzer nanti yang bisa mengeluarkan suara. Ya. Yang selanjutnya ini untuk bagian sensor. Ada LDR, ada touch sensor, ada inframerah. Kemudian nanti kita belajar tentang LCD juga. Nanti di LCD ini ada tampilan karakter, baik itu huruf maupun angka. Kemudian ada sensor api juga, ada Hall effect, ini sensor magnet. Kemudian ada touch sensor juga. Kemudian ada lampu LED yang 2 warna gitu. Kemudian ada sensor gas, ada laser juga. Kemudian ada sensor hujan. Kemudian ada satu sensor lagi, yaitu sensor kelembaban tanah. Kemudian ada motor servo, motor DC, dan lain-lain. Ini adalah kit input dan output yang akan kita gunakan ke depannya.
Nah, untuk robotnya atau kit robotnya yang lain, controllernya atau otaknya itu yang ini ya. Jadi Arduino Uno nya itu yang bawah, yang bagian bawahnya kita coba cabut dulu ya. Nah, ini otaknya, dimana nanti program yang sudah kita buat itu nanti akan tersimpan di sini. Nah gitu. Ini modul ya. Ini modul untuk menghubungkan antara Arduino Uno dengan perangkat-perangkat yang ada di boxnya, input dan outputnya. Nah, di sini Bapak akan jelaskan dulu, ada beberapa bagian. Yang pertama, di sini ada tulisan 9, 10, 11, 12. Yang artinya konektor yang masuk ke dalam pin 9, 10, 11 itu akan terhubung ke pin 9, 10, 11 juga di pin Arduino Uno-nya. Kemudian di untuk pin LCD ya. Di sini ada tulisan 45. Nanti pin 45 juga harus masuk gitu ya. Kemudian ada pin 12. Pin 12 biasanya untuk sensor analog. Nanti ada tandanya juga. Nah, ini sensor analog. Jadi yang warna merah masuk ke warna merah lagi. Kemudian untuk yang warna hijau kayak gini. Yang hijau masuk ke warna hijau lagi. Kayak gitu. Untuk memudahkan kita untuk belajar controller. Kemudian ada M1. Untuk M1 nanti dihubungkan ke motor DC kayak gitu ya. Jadi motor DC tinggal masukin ke sini. Untuk cara menghubungkannya nanti ada kabel konektor seperti ini, jadi tinggal dimasukkan saja sampai ada bunyi klik gitu ya. Kayak gitu. Kemudian misalkan kita hubungkan dengan lampu yang dua warna seperti ini, atau jangan dua warna deh, yang umum dulu. Nah, yang warna kuning nanti tinggal dihubungkan seperti ini, kita hubungkan. Nah kayak gitu. Nanti untuk menghubungkan antara kit robot dengan komputer itu menggunakan kabel USB lewat sini. Kabel USB nya itu mirip seperti kabel printer, jadi sangat gampang untuk mencari penggantinya kalau misalkan kabelnya error atau apa kayak gitu ya. Ini untuk pengenalan dasar kit robotnya. Nah sekarang kita akan coba membuat satu program sederhana dulu, bagaimana cara menyalakan lampu LED seperti ini. Baik, kita lanjutkan. Di sini kita akan mencoba membuat program sederhana. Kita akan mencoba untuk menyalakan sebuah lampu. Untuk cara programnya, adik-adik tinggal buka seperti ini lagi, masih ingat ya? Jadi tinggal ke edit Arduino mode gitu ya. Kemudian jangan lupa untuk bagian serial portnya itu dipindahkan ke COM yang paling bawah. Di sini kan ada COM 136. Nah kita pilih yang COM yang paling bawah biasanya. Di sini berarti Bapak di COM 6. Kemudian boardnya juga jangan lupa menggunakan Arduino Uno, extensionnya silahkan dinyalakan. Robot computing, robot mobile, LCD robot atau robot block gitu ya, sama aja. Nah, selanjutnya kita coba buat programnya, masuk ke script robot. Kemudian kita klik sebelah kiri ya, klik mouse sebelah kiri, kemudian tahan, kemudian kita tarik ke tengah, kemudian lepas kayak gitu ya. Kita hapus dulu, di klik kanan delete untuk menghapusnya. Jadi klik tahan sebelah klik kiri tahan, kemudian tarik ke tengah, kemudian lepas. Nah seperti itu ya, mudah-mudahan bisa dipahami, gampang ya. Kemudian kita coba buat untuk menyalakan lampu LED di pin 9. Ini kita ambil yang LED buzzer pin 9 kayak gitu ya, tinggal ditempel di bagian bawahnya. Nah kayak gitu, otomatis nanti di sebelah kanan di bagian script programnya yang tekstualnya itu akan ada
tambahan program yang ini ya. Kalau kita lepas hilang, kita pasang tambah. Nah kayak gitu ya. Dilanjut, setelah itu kita coba upload ke Arduino nya gitu ya. Tinggal uploadnya ada di tombol sebelah kanan atas, ada upload to Arduino. Ini tinggal di klik, kita tunggu, kemudian kita coba lihat apa yang terjadi dengan lampunya. Kita tunggu, masih proses uploading. Nah, finish ya, udah selesai. Bisa adik-adik perhatikan di videonya bahwa si lampu LED-nya itu menyala ya. Lampunya sudah menyala. Nah, kita coba modifikasi sedikit biar ada variasinya gitu ya si lampunya. Kita coba masuk ke bagian kontrol, kemudian kita pilih yang forever, kemudian LED buzzernya kita masukin ke dalam, naikin ke atas ya. Jadi ada robot computing forever LED buzzer pin 9 on, kemudian kita tambahkan white, kita masukkan 1 detik ya, white 1 second, white 1 second berarti 1 detik. Kita tunggu lampu ini menyala. Kemudian nah, untuk memudahkan daripada kita ambil lagi LED buzzer kayak gitu, kemudian balik lagi ambil white, repot ya. Nah, kita delete. Ada cara gampangnya, kita klik kanan duplicate, nah jadi langsung ke copy dua-duanya. Kalau kita nge-copy forevernya, dia nge-copy semuanya kayak gitu. Cara menghapus yang paling cepat juga ada, tinggal klik kiri, tahan, kita tarik ke sebelah kiri, lepas, hilang semuanya kayak gitu. Kemudian yang ini kita ganti dengan off. Nah, kita coba lihat apa yang terjadi dengan program yang sederhana seperti ini. Apa yang terjadi dengan lampunya di pin 9. Kita coba upload, kita tunggu. Ya, jadi setiap kali sudah beres bikin program, upload, kita cek hasilnya seperti apa. Ini masih program yang lama, lampunya masih nyala terus. Kita cek apa yang kalau sudah beres di upload. Nah, kayak gitu hasilnya. Jadi si lampunya itu akan nyala mati selama 1 detik. Jadi 1 detik nyala, 1 detik mati, 1 detik nyala, 1 detik mati. Dan itu akan berulang-ulang secara terus-menerus. Kayak gitu ya. Nah, di sini akan Bapak jelaskan programnya biar lebih memahami apa yang terjadi dengan si lampunya. Jadi robot computing ini merupakan header dari programnya. Jadi setiap kali kita ingin memulai pembuatan program, itu kita pastikan bagian atas ini udah terpasang. Kemudian ini ada forever. Di sini forever artinya program yang ada di dalam forever ya, ada 4 ini kan. Program yang di 4 ini itu akan diulang ya, akan diulang secara terus-menerus. Jadi programnya ini akan diulang secara terus-menerus. Program yang ada di dalam ini ya, 4 blok ini. 4 blok ini kalau misalkan ada di dalam forever itu akan diulang secara terus-menerus. Ya, kita bisa lihat di videonya juga itu nyala mati terus-menerus ya. Kemudian ada LED garis miring buzzer pin 9 on. Artinya kita akan menyalakan ya, karena di sini ada on, berarti kita menyalakan LED atau buzzer ya. Jadi nanti pin 9 ini itu bisa kita gunakan sebagai LED atau buzzer.
tergantung dari perintah dari programnya, dari soal gitu ya. Nah, kalau misalkan ada soal nyalakan buzzer berarti kita pakai buzzer, kalau nyalakan lampu berarti kita pakai LED gitu ya, jangan sampai salah. Lanjut. Jadi kita menyalakan lampu atau buzzer di pin 9, kemudian kita tunggu 1 detik, artinya kita akan menunggu lampu ini menyala selama 1 detik. Kemudian di sini ada LED buzzer pin 9 off, yang artinya kita mematikan ya, ini mematikan off LED atau buzzer di pin 9, kemudian kita tunggu lagi 1 detik kayak gitu. Jadi dia akan nyala 1 detik, kemudian dia akan mati 1 detik, kemudian diulang nyala 1 detik, mati 1 detik. Maka hasilnya adalah seperti gambar yang ada di sebelah kanan videonya kayak gitu. Dia akan nyala mati terus menerus kayak gitu ya. Ini program sederhananya. Ini program sederhana untuk menyalakan dan mematikan lampu dengan bantuan program robot computing. Yang selanjutnya silakan kita coba lihat di job sheet pertama. Kita lihat di job sheet 1 di project praktikum nomor 1 program online dan buzzer. Nah, nanti untuk yang home visit akan mencoba merakit seperti ini ya. Kita rakit seperti ini, dicoba. Kemudian kita coba buat program yang seperti ini ya. Kita coba bikin program yang nomor 1 dan nomor 2 gitu ya. Kita coba dulu. Nggak kelihatan ya, bentar. Jadi kita bikin program ini, kita rubah aja langsung ya. Kita rubah ke pin 11, kita lepas dulu, duplikat, kemudian pin 12, ini kondisinya off, kemudian ada wait 1 second, tambah lagi di sini pin 11 off, kemudian bawahnya pin 12 on gitu ya. Jadi kalau misalkan ingin merubah-rubah pinnya tinggal diklik aja di sini 9, 10, 11, 12, 13 kayak gitu ya, gampang. Nah, sekarang kita namanya itu kita pasangkan lampunya, lampu yang 2 warna. Kita pasang lampu yang 2 warna. Ya, sudah selesai Bapak rakit gitu ya. Jadi di sini ada lampu LED yang 2 warna ya, yang warna bening. Di sini kakinya ada 4 ya, bisa dicek. Kemudian tadi kita simpan di pin 11 dan 12 ya. Ini pin 11 dan 12-nya. Gitu ya. Nah, kita coba upload programnya. Kita lihat apa yang terjadi dengan lampunya. Masih uploading, kita tunggu. Yang butuh waktu ya, harus sabar. Nah, itu yang terjadi ketika kita membuat program yang pertama yang tadi ya. Jadi warnanya akan berubah-ubah dari warna merah, biru, dan seterusnya. Nah, gitu untuk yang online dual color yang pertama. Kita coba yang program kedua ya. Program kedua seperti ini, kita tinggal tambahkan 3 buah program yang ini. Jadi on off on. Kita lihat apa yang terjadi dengan programnya.
kayak gitu ya. Jadi tinggal di klik kanan duplicate, taruh aja ke bawahnya. Kita upload lagi apa yang terjadi dengan lampunya. Kita tunggu. Oh ya, itu di kitnya Bapak simpan yang paling sederhana aja dulu ya. Nanti yang home visit itu dibikin tower kayak gitu ya. Ya, jadi di sini lampu yang akan munculnya adalah 3 warna. Warna merah, biru, sama ungu ya. Kenapa warna ungu? Karena gabungan antara warna merah dan warna biru. Gitu. Jadi di programnya Bapak akan jelaskan sedikit ya programnya. Ini programnya kayak gini. Kita buat suatu program perulangan di mana kita menyalakan 2 buah lampu, bukan 2 buah lampu ya. Jadi satu lampu 2 warna. Kita lihat di job sheet-nya di sini ada keterangan bahwa yang warna merah, agak kelihatan ya, yang warna merah itu di pin 11 dan warna biru di pin 12 ya. Jadi kita menyalakan di pin merah 11, pin birunya di 12 kayak gitu. Kita balik lagi ke program. Jadi kita menyalakan warna merah, kemudian mematikan warna biru secara bersamaan. Kemudian kita tunggu 1 detik. Kemudian kita mematikan warna merah dan menyalakan warna biru secara bersamaan, tunggu 1 detik. Kemudian yang ketiga, kita menyalakan lampu merah dan warna biru itu secara bersamaan dan kita tunggu 1 detik. Jadi yang ini akan muncul warna merah saja, yang ini akan muncul warna biru saja, kemudian ini akan menyalakan warna merah dan biru secara bersamaan, yang akhirnya akan memunculkan warna ungu gitu ya. Sampai sini paham ya? Dan semua program ini, satu blok ini itu akan diulang secara terus menerus. Nah, ini dalam satu loop forever. Seperti itu penjelasan programnya. Kemudian next kita yang ke program ketiga ya. 1, 2, 3. Kita tambahkan buzzer. Di sini ada repeat 5 dan repeat 2. Nanti kita coba apa yang terjadi dengan repeat 5 dan repeat 2 ini. Kita balik lagi ke programnya. Ini kita hapus saja. Ya, cara hapusnya kayak gitu. Jadi, ditarik, buang ke sebelah kiri. Kita ambil yang repeat 10, kita ganti nilainya dengan 5. Kemudian kita butuh LED buzzer pin 11, 12 dan 9. Kita duplikat dulu aja. Pin 11, 12 dan 9. Kemudian yang warna birunya kita matikan. Kemudian ada white 0,5 detik, 0.5 gitu ya. Kemudian dibuat 1, 2, 3, 4 ya. Kita duplikat 4, 1. Nah, langsung aja dari atas duplikat. Nah, kayak gini. Ini kita perkecil dulu ya. Ini untuk zoom in, ini zoom out ya. Kayak gitu. Kemudian ada, oh ya, ini jangan lupa dirubah ininya ya, kondisinya. Yang ini off lagi, kemudian ini nyala semua, kemudian mati semua kayak gitu. Kemudian kita tambah lagi repeat, isinya repeat 2. Setelah itu ada LED buzzer lagi.
LED buzzer pin 9 on, kemudian ada white 0,1 detik, kemudian kita duplicate biar cepat, kemudian kondisinya off. Nah, programnya seperti ini ya, programnya jadi seperti ini. Kita program yang ketiga, kita pasang dulu buzzernya, karena buzzernya belum Bapak pasang. Bapak akan pasang dulu sebentar. Kita upload programnya. Jadi sini kabelnya sudah dipasang ya. Yang pin 9 ini ya. Ini masuk ke buzzer sini. Masuk ke pin 9. Jangan sampai salah pasang ya. Karena nanti kalau salah pasang gak bakalan nyala juga. Kedengaran? Nah, itu suaranya ya, nyalanya seperti itu. Kita ulang ya. Di Arduino itu ada tombol warna merah kecil di dalam, itu tombol reset. Jadi untuk mereset program. Jadi kita ulang ya, apa yang terjadi dengan si kit robotnya. Perhatikan lampunya. Nah, kayak gitu. Jadi ada nyala merah, buzzer nyala. Kemudian sebentar, Bapak cek dulu, kayaknya ada yang salah. Kita cek dulu. Oh iya, ada yang salah satu. Kita upload lagi ya. Ada satu blok yang salah. Kita uploading, tunggu. Nah gitu ya. Jadi ketika kita perbesar, videonya kurang kecil. Nah, kita jelaskan lagi. Nah, jadi di sini ada lampu merah menyala, kemudian buzzer juga menyala. Kemudian di sini ada lampu biru menyala tetapi buzzernya off. Kemudian ini dua-duanya nyala jadi warna ungu. Kemudian buzzer juga nyala, kemudian off gitu ya. Menyalakan mematikan semuanya. Kemudian satu blok program ini ya. Satu blok program ini ya. Satu blok program ini itu kita ulang selama 5 kali. Kita perhatikan ya. Kita coba lagi. Kita hitung warna merahnya itu muncul berapa kali. 1 2 3 4 5 ya, 5 kali. Kemudian yang bawahnya itu menyalakan buzzer selama 2 kali. Ya, di sini ada di repeat 2 kali dan kita nyalakan buzzernya itu 2 kali. Kayak gitu ya. Itu program yang ketiga. Nah, yang selanjutnya
Untuk yang selanjutnya kita lanjutkan di pertemuan berikutnya saja, karena sepertinya durasi videonya juga cukup panjang. Jadi untuk program berikutnya silakan adik-adik coba-coba di rumah biar lebih lebih paham lagi, dicoba-coba aja gitu ya, ditarik-tarik di rumah gitu ya. Kemudian kalau misalkan yang dapat video ini Bapak sarankan, silakan di program yang sudah kita buat, yang ini yang ada di Jobsit itu silakan dideskripsikan gitu ya. Contoh yang kayak gini, yang pertama, menyalakan lampu di pin 11, mematikan lampu di pin 12, tunggu 1 detik. Kemudian mematikan lampu di pin 11 dan menyalakan lampu di pin 12, kemudian tunggu 1 detik dan diulang terus menerus. Nah kayak gitu ya. Jadi silakan adik-adik membuat deskripsi seperti itu, silakan dicatat di buku catatan masing-masing. Kemudian silakan laporkan ke wali kelas, dan nanti wali kelas yang akan melaporkan ke Bapak. Kayak gitu ya. Bapak tunggu di hari ini sampai jam 8 malam. Kayak gitu ya. Jadi 3 program ini silakan adik-adik deskripsikan kembali apa yang terjadi dengan lampunya dan buzzernya, deskripsikan. Kemudian foto, baik itu mau berupa PDF silakan, mau foto image silakan, kemudian laporkan ke wali kelas. Nanti wali kelas akan melaporkan ke Bapak. Nanti Bapak tunggu sampai jam 8 malam untuk pelaporan deskripsi dari programnya. Untuk program yang pertama dulu ya, program online dan buzzer kayak gitu. Mungkin sampai sini dulu untuk video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan tetap jaga kesehatan. Sampai bertemu lagi di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.